Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Apriliani Putri dengan NIM 2282120138. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 4 kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonometrika. Yang pertama ada konsep dasar uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik. Nah, di dalam uji asumsi klasik ini sebenarnya ada 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Namun, pada pembahasan saya ini akan khusus membahas uji normalitasnya saja. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji data penelitian, baik variabel dependen maupun independen, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini adalah salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam statistik, parametrik, dan regresi. Jadi, sebelum kita melakukan analisis regresi contohnya, data yang kita miliki ini harus diuji kenormalan distribusinya terlebih dahulu. Ada beberapa cara untuk mendeteksi normalitas data. Yang sering digunakan adalah dengan cara grafik. Caranya yaitu dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk seperti lonceng atau gunung atau tidak. Cara ini menjadi fatal karena pengambilan keputusan data berdistribusi normal atau tidaknya ini hanya berpatokan pada gambar saja. Jadi, ada cara lain dan yang akan saya bahas kali ini adalah dengan menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis serta dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Cara yang pertama yaitu menggunakan rasio skewness dan kurtosis. Pertama-tama, kita ke Excel terlebih dahulu untuk menyalin data yang sudah saya dapatkan, yaitu data tahun Y, X1, X2, X3, dan X4. Kita akan menguji apakah data ini normal atau tidak. Ke SPSS, kita ke variable view untuk mengetik seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu tahun Y, X1, X2, X3, dan X4. Setelah itu kita ke data view. Kita akan mempaste data yang tadi sudah disalin. Setelah ini kita klik Analyze, Regression, Linear. Lalu variabel Y kita pindahkan ke dependent. Lalu variabel X1, X2, X3, X4 ke independent. Lalu kita pilih Save. Pada residual, kita klik yang paling atas, yang unstandardized. Lalu kita klik Continue. Lalu tekan OK. Ini adalah hasil output SPSS yang sementara. Kita klik Analyze lagi. Kita cari deskriptif statistik yang deskriptif. Nah, dari yang sebelumnya, yang output sementara ini, kita menghasilkan variabel yang baru, yang bernama unstandardized residual. Kita pindahkan ke sebelah kanan, yang ini. Lalu kita klik Option. Kita klik kurtosis dan skewness-nya. Lalu Continue.
dan kita tekan OK. Ini adalah output SPSS, dan tabel ini, descriptive statistics, adalah yang kita butuhkan. Dasar pengambilan keputusan. Yang poin kedua, rasio skewness adalah nilai skewness dibagi dengan standar error skewness, sedangkan rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standar error kurtosis. Nah, di tabel ini ada, bisa kita lihat, berarti untuk mencari rasio skewness ini adalah 0,105 dibagi 0,418. 0,105 dibagi 0,481. Yang hasilnya adalah 0,218. Lalu ada kurtosis. Kurtosis nilainya min 1,002 dibagi 0,935. Masukkan min 1,002 dibagi 0,935. Hasilnya adalah min 1,071. Ini adalah hasil dari tabel SPSS tadi. Kita lihat dasar pengambilan keputusan pada poin ke-1. Jika nilai rasio skewness dan kurtosis berada di antara min 2 hingga plus 2, maka distribusi data adalah normal. Lalu cara yang kedua ada uji Kolmogorov-Smirnov. Kita balik lagi ke SPSS yang tadi. Kita ke analyze, ke non-parametric test, ke legacy dialog, ke one sample KS. Di sini under standardized residualnya dipindahkan. Lalu test distribution sudah normal. Tekan OK. Ini adalah tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini adalah yang akan kita gunakan. Kita baca terlebih dahulu. Dasar pengambilan keputusan. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kita lihat hasil output SPSS yang tadi. Besarnya nilai Kolmogorov adalah 0,163. 0,163 dan signifikansinya adalah 0,118. Karena signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data penelitian ini berdistribusi normal. Dari pengujian yang pertama oleh rasio skewness dan kurtosis, dan yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov, didapatkan bahwa data yang saya miliki ini berdistribusi normal. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.